Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Demokrasi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dahit Basta dengan NIM 11210350 dan ada rekan-rekan saya, Acem Santikasari dengan NIM 11210184, Anggun Nurjana dengan NIM 11210210, dan Rizky Romanto dengan NIM 11210351. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada latar belakang. Suatu sistem pemerintahan sangat penting dalam kehidupan bernegara karena sistem pemerintahan dapat diatur dan menjadi di jalan yang umum bagi rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer. Indonesia mengalami banyak perubahan sistem demokrasi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem demokrasi sebelumnya. Sehingga bangsa Indonesia mencoba untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan beralih sistem demokrasi yang lain, yaitu demokrasi Pancasila. Karena demokrasi Pancasila melibatkan rakyat secara langsung dalam sistem pelaksanaannya. Selain itu, demokrasi Pancasila juga bersumber dari nilai dan kepribadian bangsa itu sendiri yang sudah melekat dengan jati diri bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya pengertian dari demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang dibagi mendalam dua kata, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Selanjutnya yaitu prinsip utama demokrasi. Kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara hukum, semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Pembagian kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keadilan sosial, upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan di depan hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pluralisme atau pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat Indonesia. Partisipasi aktif, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik pemerintahan. Keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, kebebasan individu harus diimbangi tanggung jawab sosial untuk menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat. Yang terakhir yaitu kontrol sosial. Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah melalui mekanisme check and balance serta kebebasan pers. Selanjutnya, prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik, yaitu pengembangan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemerintahan konstitusional, partai politik lebih dari satu, dan mampu melaksanakan fungsinya. Kedua, prinsip non-demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum secara berkala dan bebas. Jenis-jenis demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama demokrasi langsung dan tidak langsung. Yang kedua demokrasi liberal, rakyat, dan Pancasila. Ciri-ciri demokrasi, yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Dua, ciri-ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan sebagai konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Tiga, ciri perwakilan yakni
Dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah terpilih oleh rakyat itu sendiri. 4. Ciri pemilihan umum yaitu sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang terakhir, ciri-ciri kepartaian yaitu partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Demokrasi perwakilan dengan pengawasan dari rakyat. Yang pertama ada referendum wajib. Pemungutan suara pemisahan Timur-Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan Undang-Undang Dasar. Referendum tidak wajib. Peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang ketiga, referendum konstitutif. Rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi UU rakyat hanya diminta persetujuan. Kesimpulannya, sistem pemerintahan adalah elemen penting dalam kehidupan bernegara. Dengan demokrasi sebagai sistem paling populer, demokrasi memungkinkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Indonesia telah mengadopsi berbagai bentuk demokrasi, termasuk demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh dan untuk rakyat, dengan prinsip-prinsip utama seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini diterapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.